Buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat 3 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku yang tulus ikhlas, yaitu sama di dalam dan di dalam ibumu Oinike, yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bisa kita contoh, ya, kita ikut kita teladani adalah contohnya kepada Timotius, saudaraku. Nah, kadang-kadang kita berpikir begini, kami melayanimu, biarlah engkau urapi kami sehingga kami bisa bisa bangkit, melejit, melayanimu dengan sungguh-sungguh. Padahal betul pengurapan itu diperlukan, tapi selain pengurapan itu ada yang dilakukan oleh Timotius di sini, katakan bahwa ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Ketika kita mendapat pengurapan, kita itu meyakini ada karunia yang menyertai kita. Tapi dari situ ada bagian kita, yaitu mengobarkan. Dan mengobarkan itu datang bukan dari atas, itu dari dalam kita. Dari dalam. Nah, ada dua hal yang membuat Timotius bisa mengobarkan yang dari dalam. Yang pertama, ayat sebelumnya itu katakan gini, ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Oinike, dan yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Jadi yang pertama, yang membuat Timotius bisa mengobarkan karunia Allah yang diterima karena pengurapan, karena penumpangan tangan, dia menerima karunia, tapi itu bisa bekerja kalau yang bisa dikobarkan. Yang pertama itu karena ada iman yang tulus ikhlas. Jadi seringkali saudaraku, kita tahu kita karunia, tapi kita nggak yakin akan panggilan itu. Ya, kita tahu kita dapat karunia. Yang pertama, kita nggak yakin. Benernya nih Tuhan, bener. Nah ini yang dikatakan iman tulus ikhlas nih kayak apa? Iman tulus ikhlas adalah iman yang ditunjukkan begini. Tuhan sudah mengaruniakan aku begini. Dan aku yakin Dia pasti memampukan aku. Jadi itu iman yang tulus ikhlas. Dia tulus mempercayai Tuhan. Tapi iman yang tidak tulus ikhlas berkata, benernya Tuhan mau ngasih ini. Bagaimana aku nantinya ya? Bener? Masa iya? Cuman begini aja beriman aku bisa begini. Nah kata-kata ini iman yang ragu-ragu. Iman yang kurang meyakini. Iman yang tulus ikhlas. Dia benar-benar Tuhan, aku ikhlas, aku dikaruniakan. Aku siap membuang segala penghalang dalam diriku. Baik itu ragu-ragu, baik itu yang katanya Tuhan bener enggak atau begini, atau termasuk kata-kata orang.
Mana mungkin ya. Dia itu apalah ya. Dia itu latar belakangnya begini, dia itu begini, dia masih begini. Saudaraku, kalau kita bisa mengatasi kata-kata itu, kita bisa mengatasi pertimbangan-pertimbangan orang, itulah iman yang tulus ikhlas. Dan ini mamanya atau neneknya, itu tegas pasti dalam imannya. Nggak peduli, makanya dia bisa bertahan. Neneknya itu bisa menurunkan itu sama mamanya. Dan mamanya menurunkan itu pada Timotius. Nah, sesuatu sikap yang tulus ikhlas. Karena pada masa itu banyak yang tidak percaya. Ya, kalau bukan nggak banyak tetangganya ngomong benernya kamu ini, benernya kamu ini. Bukan tidak banyak. Tapi yang ada dalam neneknya, dalam mamanya, dan dalam Timotius. Dia nggak dipengaruhi dengan perkataan begitu. Saudaraku, banyak sekarang para pelayan Tuhan. Dia katakan beriman, tapi iman naik turun, bukan tulus ikhlas. Naik turun, sebentar kalau disemangatin orang ya naik. Kalau mulai dibicarain orang turun, digini. Dan ini artinya percayanya belum tulus ikhlas, masih percaya pada keadaan. Yang tulus ikhlas, dia mengesampingkan keadaan ini. Yang aku tahu Tuhan beri sama aku pasti dimampukan. Tuhan bangkitkanlah. Maksudnya buat aku percaya dan dialah yang mengobarkan itu. Nanti saya kasih contoh. Yang kedua, supaya kita bisa dapat mengobarkan, itu yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kadang-kadang roh ketakutan ini kerjanya apa? Udah kalah sebelum berperang. Ya, sudah kalah sebelum berperang. Sikap imannya sudah kecut dulu sebelum berperang. Entah menghadapi. Nah inilah yang roh ketakutan seperti gini. Padahal dikatakan Tuhan bukan memberikan kamu roh ketakutan tapi roh ketertiban, roh kasih ya. Yang bisa membuat itu membara ya. Yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban itu bisa membuat membara. Tapi ketakutan seperti begini. Jadi kalau dia pertimbangkan, contoh saya dianugerahkan Tuhan karunia karunia berkhotbah misalkan, karunia mengajar. Ya. Contohnya apa? Ketakutan seperti apa yang muncul dalam mengajar? Wah nanti gak dapat bahan. Wah nanti di tengah jalan bingung aku ngajar begini. Ini sudah ketakutan duluan. Tapi roh yang tulus ikhlas maksudnya iman yang tulus ikhlas akan berkata bahwa padaku akan diberikan karunia. Ya, ketika aku mandek, dia beri aku hikmat. Kalau aku mengatakan itu, ya, ketika mulai buntu, aku yakin pasti Tuhan tolong. Biasanya ditolong. Ya, sehingga itu yang membuat kita bisa mengobarkan. Aku siap ngajar, aku siap. Kenapa? Karena aku tahu, ya, Tuhan pasti memberikan aku hikmat, roh hikmat dan sebagainya. Terus kedua, ketakutan seperti apa? Ya kita pergi ke sana nanti gimana ya? Ya syukur diundang berapa persembahan dari sana. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Kalau aku Tuhan panggil untuk mengajar. Ada tempat yang dengan damai sejahtera mau menerima. Pasti bisa ke sana. Nah itu sepertinya begitu. Bagaimana kita mengobarkan untuk mengalahkan ketakutan? Ingat, dua penyebab untuk kita bisa mengorbankan. Satu, iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, kita bisa menaklukkan roh ketakutan. Kita ganti dengan apa yang kita yakini. Tuhan kasih aku kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita nggak perlu takut, nanti aku menyimpang, menyeleweng, karena ada ketertiban. Oke, sekarang kita ganti. Aku bukan dapat karunia mengajar, tapi aku dapat karunia misalkan berdoa. Kalau aku dapat karunia berdoa, tulus ikhlas, ini iman harus begini. Ya, iman tulus ikhlas, di dalam berdoa imannya begini. Tiada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau aku sudah melapor sama Tuhan, tidak mungkin. Dan kedua, berdoa, itu aku gak perlu merasa rendah diri dan aku juga gak perlu merasa sombong. Karena doa adalah aku komunikasi sama Tuhan, lapor sama dia, raja di atas segala raja. Jadi gak perlu aku sombong, aku gak hebat.
Justru makanya aku datang sama raja segala raja. Aku juga tidak perlu minder karena aku menghadapi raja di adat segala raja. Mau kesombongan, mau minder semua, nggak usah lagi ada. Itu iman yang tulus ikhlas. Dan yang berani kayak apa? Sekarang gini, kalau untuk perkara kecil, yakinlah bisa. Tapi untuk perkara besar, misalkan nih, kita berdoa ya supaya gedung ini bisa tinggi sama rata misalkan gitu kan, ditinggiin gini-gini. Doanya masih keyakinannya mantap gitu. Tapi kenapa? Kita berdoa untuk tempat-tempat dalam setiap jalan. Ada tempat kita bisa melayani. Satu ini jalan Arengka, satu di jalan Nangka, satu di jalan begini. Ya, muncul ketakutan ya bagaimana dapatnya? Waduh berat dong Tuhan. Saudaraku, Tuhan kasih 10.000 sama Tuhan kasih 10 miliar. Itu bagi Tuhan sama. Yang beda iman kita, ya kan? Nah iman yang tulus ikhlas, dia semakin hari makin percaya karena bagi Allahku, memberi kecil sama memberi sama. Menghancurkan yang kecil sama mengizinkan hancur yang besar itu sama. Dia sekali begini, gelombang tsunami pun bisa goyang. Dia sekali izinkan, dia lepaskan, itu mengalir. Tapi yang kecil pun, saudara tahu nggak? Saudara pernah nggak? Saudara nyangkut dengan perkara kecil apa? Hal kecil aja, dengan batu tajam aja, saudara bisa sakit infeksi 1 minggu. Bisa begitu kan? Ya, karena kecil saja. Ini dan bagi Tuhan, mengatasi hal kecil gitu sama yang besar, itu sama. Hanya bedanya percaya kita sampai di mana. Iman kita yang tulus ikhlas. Oleh karenanya saudaraku, pada hari ini kita mau berdoa. Kita mau berdoa supaya pelayan-pelayan Tuhan ini bisa mengubarkan karunia. Kalau kau dipanggil, kalau engkau dipanggil sebagai pelayan di doa, kalau engkau dipanggil sebagai pelayan di pemuda, pelayan di EW, pelayan di Bapak Sion. Ini Bapak Sion ini persoalannya apa? Suruh jadi imam-imam. Ya dong? Halo Bapak-Bapak. Halo? Halo? Kurang mantap Bapak-Bapak ini. Siapa nih Bapak-Bapak di sini? Pak Parlin Bapak-Bapak? Ini kurang mantap suaranya. Pak Heri? Amin. Kurang. Dan sekarang ada satu konsep yang saya bicarakan di sini, tapi pengajaran lebih lanjut nanti ya. Ya kan? Contoh begini. Saudara pernah dengar gak? Di balik laki-laki yang hebat itu, ada wanita yang perkasa luar biasa. Pernah dengar? Pernah dengar? Benar? Betul? Betul? Ini yang ngomong hanya ibu bapak-bapak, betul nggak? Kamu harus beda. Kamu harus beda. Ini contohnya. Karena di Alkitab nggak ada itu. Itu ilmu dunia. Nah loh, yang Alkitab yang ada begini. Di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang cemerlang. Itu ada di Alkitab. Kalau mau bantah nanti sama saya belajar boleh. Tapi kebenarannya demikian. Makanya solusi dari pelayanan jemaat ini, bapak-bapak harus tampil jadi imam. Amin. Bukan ibu-ibunya harus hebat. Nah. Bapak-bapak lah yang membuat ibu-ibu ini jadi cemerlang. Agaknya lain muka ibu-ibu. Coba lihat dulu. Mestinya lain. Pastor nggak ngerti. Pastor baca dulu Amsal 31. Nasihat mamanya Lemuel sama Parumain ya. Sama Parumain tuh kan. Istri sih. Saudara tahu, Lemuel tuh udah jadi raja. Dan dia nasihatin istrinya. Ya, bukan Lemuel orang miskin, orang susah. No. Dia raja. Dan untuk bagi itu, dipersiapkanlah istrinya. Dan Lemuel sudah diajarin dulu sama mamanya. Ya, buat istrimu seperti itu. Tapi sekarang kasihan ya, istri dipaksa-paksa untuk terus. No. Sebagai iman kau bangkitlah.
dan engkau akan mengerti. Ya. Karena makanya polanya, ya, yang diciptakan duluan laki-laki apa perempuan? Halo, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki dari mana diciptakan? Debu? Perempuan? Bukan debu tanah? Bukan. Jadi siapa duluan ada? Laki-laki. Dia untuk mengganjal sini, menopang, tapi berdiri. Laki-laki harus bisa berdiri dulu. Dia harus bangkit dulu bisa berdiri. Baru rusuh itulah yang menguatkan dia. Jadi penolong bukan pembantu. Ya, kalau pembantu dari kecil kau ditolong begini, tapi namanya penolong dari tengah kau diangkat. Ini contoh iman ini mesti benerin kayak begitu. Jadi dikobarkan lah. Itu juga kita akan berdoa nih untuk bapak-bapak. Biar dia mengobarkan keimamannya. Amin. Mengobarkan keimamannya. Laki-laki yang belum nikah siap-siap. Kobarkanlah iman. Imamanmu. Bangkit. Amin. Amin. Jadi di Alkitab gak ada lu suami-suami takut istri. Amin. Tapi suami-suami yang peduli memperhatikan dan mendorong istrinya. Itu yang ada. Makin susah bapak-bapak kelihatannya. Kamu harus punya iman yang tulus ikhlas, mari kita kobarkan. Nah kita doakan ibu-ibu bukan jadi ibu-ibu Superman, salah. Jangan. Tapi dia ibu-ibu yang meresponi para imam dengan benar. Sehingga dia diangkat cemerlang. Halo? Nggak pingin nih wanita jadi cemerlang di sini? Nggak pengen kayaknya. Udahlah, udah biasa kodrat kami. Kau yang buat kodratnya itu. Alkitab nggak bilang gitu. Ya. Jadi kita mau berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, didoakan. Ada beban-beban doa nanti dibagikan ya. Bapak-bapak, apa beban doanya, ibu-ibu, beban doanya nanti kita lihat. Apa perlu didoakan secara khusus atau kita berdoa di tempat ini tapi kita doakan fokus itu. Itu tergantung beban doanya. Terus kemudian pendoa supaya kita doakan. Pastor, bukannya pendoa raja doa. No. Semua kita punya karunia yang beda tapi semua harus mengobarkan itu. Harus mengobarkan itu. Pemuda. Mungkin untuk pemuda kita perlu pemuda ini ada di tengah nanti ya. Yang masih merasa muda. Tapi jangan menikah, yang belum menikah. Kau di tengah. Kita belum jelas pelayanan pemuda di sini, tapi Tuhan sudah punya gambarannya. Ya kan? Ada amin? Amin? Jangan takut. Padamu Tuhan taruhkan. Ya, karunia. Pemuda yang luar biasa. Satu, jangan takut. Yang kedua, biarlah imanmu yang tulus ikhlas. Bahwa engkau akan menjadi imam yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan dari jalinan kasih ada yang titip doa atau gimana? Ada? Ada? Gak ada? Pelayanan di Jalan Fajar, apa pergumulannya? Ada di sini Pak Juniarson sama Ibu Maria? Gak ada? Gak ada? Ya udah kita tunda saja 2 minggu lagi. Ya? Baik, udah siap? Sekarang bagikan dulu. Mendoa apa pergumulannya? Silakan bagikan. Kalau masih nggak tahu juga saya bingung. Coba sampaikan. Kasih suara. Kami butuh didukung dalam doa supaya seluruh pelayanan doa bersehati dan memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang kedua, pelayan agar mengalami terobosan baru dan menyala-nyala roh untuk berdoa. Yang ketiga, mengaktifkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan atas pelayanan doa. Yang keempat,
memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan sehingga memiliki ketajaman mendengar suara Tuhan dan berani menyatakan isi hati Tuhan. Itu? Itu aja? Itu saja, Pastor. Tadi aku bingung juga supaya mempunyai karunia. Pendoa karunianya apa rupanya? Mengaktifkan karunia. Apa Pak karunianya itu? Biar jelas-jelas, karena sekarang ini pendoa akan di tengah saudara tumpangi tangan untuk mereka. Saudara mesti berani. Mereka saudara kita. Amin. Bu Esther berani, Bu Esther? Ayo, benar. Ya, terus apa lagi? Ya udah tadi udah ya, oke. Tapi saya tambahkan satu. Kalian pendoa harus punya iman. Lebih lagi. Kita bisa minta 100, tapi kurang kita yakini, tapi kita bisa minta 1 dengan keyakinan yang luar biasa. 1 akan luar biasa. Tapi 100 pun kalau dengan iman akan luar biasa. Baik, Ibu Ewe, apa pergumulannya yang mau didoakan? Pasti ada, karena aku tanya Helen sudah dititipkan sama pengurus Ewe katanya. Ayo sampaikan. El. Oh, pada bingung. Apa pergumulan ibu-ibu? Nggak punya duit? Bukanlah. Apa pergumulannya? Kita tunggu bapak-bapak lah, lebih mantap kayak bapak-bapak. Bapak-bapak Sion, apa? Wah, langsung nampil ketuanya kan, luar biasa kan? Iya, udah bagikan. Silahkan nanti bapak-bapak yang lain kalau ada ditambahkan ya. Jadi di rumah tadi saya coba pikirkan dan renungkan apa ya yang kira-kira kita perlu doakan untuk Bapak Sion. Yang pertama adalah yang selalu menjadi topik kita agar Bapak Sion bangkit menjadi imam di tengah keluarga masing-masing. Amin. Yang kedua, agar Bapak Sion dapat menjadi contoh dan berkat untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan untuk jemaat terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, agar karunia-karunia Tuhan semakin dinyatakan atas Bapak Sion. Yang keempat, ada kesehatian di antara kaum bapak dalam pelayanan. Itu aja, Pastor. Oh, sampai sini banyak belum kesehatiannya belum tembus ya. Ya. Baik. Terus Ibu Ewe? Dia loh Ibu Ewe kan. Siapa pengurus Ibu Ewe? Angkat tangan dulu. Ya kalau nggak ada apa yang saudara pikir, saudara udah kumpul sering-sering apa yang menjadi pergumulan. Kita mau doain kawan, biar berkobar. Supaya karunia yang ada padamu sebagai ibu-ibu dalam jemaat itu berkobar. Sampaiinlah ya. Apa yang jadi pergumulan yang kalian tahu? Lempar-lemparan. Kalian udah rapat atau udah ketemu? Ayo coba. Ada satu. Ayat ke-7 bilang apa? Jangan takut. Supaya kau mengobarkan, sampaikan. Mungkin pengurus EW ya yang perlu didukung dalam doa, satu kesatuan hati, karena saat mau ketemuan aja masih mengulur-ulur waktu. Mungkin terus satu lagi, yang kedua adalah setiap acara boleh bertanggung jawab di setiap seksi-seksi yang sudah ditunjuk gitu. Jadi ini untuk pengurus EW-nya. Nah, kalau untuk pengurus EW-nya nanti harus maju ke depan. Kecuali kepada ibu-ibu semua, jangan nanti habis semua maju ke depan. Ya kan? Jadi untuk pengurusnya siap-siap, oke? Baik, supaya kesehatan di antara kalian benar berdiri yakin untuk menolong ibu-ibu. Jangan bimbang, jangan takut, Tuhan sayang sama kalian. Ada amin? Baik, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, apa lagu kita?